nahu di amatta surut bagot na marhalto maturu di robean bahoras mahamina mangahon bahoras mahamina manganon tugabena hamuna mangalehon. Terima kasih pertama-tama untuk kepada teman-teman Ikatan Keluarga Sumatera Utara yang ditemani oleh baik apa yang kita buat hari ini itu tidak lain daripada kalau kita memakai istilah teknis itu reproduksi budaya, cultural reproduction. Itu kalau kamu belajar filsafat budaya masuk ke tema filsafat ini. Nah, siapa masih ingat ada berapa unsur dalam reproduksi budaya? Yang disebut agensi, yang kedua arena lokal di mana terjadi, yang ketiga adalah nilai-nilai yang kita sebut modal budaya. Nah, modal budaya banyak sekali. Kita sisi pertama, sisi kedua, itu saya kira memperkaya. Nah, ini semuanya yang kita sebut reproduksi karena budaya warisan dari budaya kita produksi ulang dan ulangnya itu juga ditanam. Jadi kita sebut bakat rasa marah. Karena airnya juga ada malam. Tadi kita makan apa itu? Dan rasanya rasa malam. Rasanya pasti beda kalau dengan aslinya. Nah, kan ini reproduksi kita. Tapi kita juga merasakan sesuatu ya sedikit suasana di sana meskipun di baik saya katakan itu adalah pelaku budaya. Ini berhubungan bakat di lain pihak kita dari pelaku budaya berhubungan dengan warisan kabulis. Kita yang melakukan reproduksi generasi dan kita adalah agen sosial. Ini saya pikir kita terima kasih untuk segala persiapannya. Mudah-mudahan semua berhasil dengan baik. Selamat untuk kami semua. Saya mengambil satu tema yang itu namanya Maukal Poli atau Panako Saring-Saring. Nah, seperti apa ini? Maukal Poli atau Panako Saring-Saring dalam budaya Batak adalah suatu upacara adat yang menggali tulang belulang orang tua atau leluhur yang telah meninggal untuk dipindahkan ke batu napir. Batu napir ini adalah dalam harfiahnya itu artinya batu yang keras, batu yang keras, batu yang kokoh, batu yang kuat. Nah, batu napir ini kalau teman-teman pergi ke Sumatera itu atau Batak yang sudah pergi ke Sumatera, mungkin tidak jarang menemui ada tugu yang tinggi-tinggi, ada kuburan yang besar. Nah, itulah yang disebut sebagai batu napir atau tambak. Nah, mengapa orang-orang Batak itu sampai memiliki ini upacara adat ini? Jadi awalnya dikatakan di sana, saya kutip ini dari buku yang ditulis oleh Monsignor Anisetus, orang Batak dulu sering menghadapi bencana karena dulu Danau Toba itu juga katanya gunung api, lalu di Danau Toba itu sering terjadi orang meninggal dan lain-lain. Nah, dilihat di sana bahwa orang Batak itu sering menghadapi bencana sehingga ada usaha untuk menghindari bencana atau mara. Nah, ada dua usaha yang dilakukan. Yang pertama usaha lahiriah, yaitu dengan tolong menolong satu sama lain, lalu dalam masyarakat, dan juga ini akan melahirkan nanti yang namanya galian nadolu, suatu falsafah hidup orang Batak. Lalu ya begitu usaha lahiriah kita tahu ya pertama. Lalu ada usaha batiniah. Usaha batiniah ini lahir dari kesadaran orang-orang Batak bahwa ada kekuatan lain yang berada di luar kontrol diri manusia. Nah, usaha lahiriah ini dengan berdoa kepada leluhur, karena dipercayai bahwa leluhur itu
mempunyai daya untuk menghindarkan dari mara bahaya. Dan satu lagi, dipercayai pula leluhur itu dapat mendatangkan mara. Jadi leluhur itu dapat mendatangkan berkah, pasu-pasu, sekaligus leluhur itu dapat mendatangkan bahaya kepada kita. Kira-kira begitu konsepnya. Jadi pada awalnya kepercayaan Batak Toba berpusat pada Mulajadi dan Bolon. Ini sebutan yang baru. Kepercayaan ini sudah memiliki ciri monoteis, tetapi kepercayaan ini dipengaruhi oleh hadirnya orang-orang India ke tanah Batak, terutama melalui Barat atau Barus, itu awal kekristenan di tanah Batak, dan melalui utara yaitu tanah Karo. Kemudian menurut para ahli, pengaruh yang cukup kental dari kepercayaan Batak Toba yaitu menyangkut keyakinan akan adanya dewa. Leluhur ini sudah ada bersama dengan Mulajadi, namun masih ikut serta membimbing dan mengarahkan keturunannya di bumi. Kemudian ada budaya yang ditolak mentah-mentah, dan ada juga yang diterima dengan sangat hati-hati. Kita sebut saja di Batak yang dipakai untuk menerjemahkan Allah dalam Batak Toba. Dalam situasi yang penuh dengan keraguan, salah satu misionaris, tapi ini bukan misionaris Katolik, ini salah satu misionaris Protestan, yaitu El Nomensen, sebagai pewarta yang gemilang di tanah Batak, memasukkan nama di Batak ke dalam kitab suci. Abang Pastor Nami, Kakak Amang Diakon, Kakak Amang Frater, Horas Madita Saluhutna. Horas. Patut kita bersyukur kepada Allah Maha Kuasa untuk berkatnya kita bisa dapat rezeki pada siang hari ini dan sebentar kita akan menikmatinya. Di sini telah tersedia ada dinamakan dengan ikan nani asik yang kita emas ini. Kemudian ada tahu. Rata-rata ditanya tahu di Sumatera, ada sebenarnya tahu di sana, tapi bukan tahu seperti ini. Tahu di sana itu dulu tuh disebut ini susu kerbau. Jadi susu kerbau itu persis seperti tahu yang sudah dibekukan. Dimasak dulu. Jadi dia nanti beku dia. Disebut dengan dali ya. Jadi karena di sini tidak ada dali atau susu kerbau, kita pakai tahu. Ini perjumpaan. Iya betul. Ini cross culture. Kemudian ada juga di situ apa nih? Saksang. Tidak ada dalam baginya, itu murni campur dengan bumbu biasa. Sedangkan kalau tadi sisa minggu itu kesempatan selalu dibawa oleh pihak perempuan, gitu.
perempuan tuh kalau merayakan pesta itu datang ke tempat tiap laki-laki sudah bawa arsik ini atau ikan mas yang gemuk besar seperti itu ya. Tapi kalau misalnya pihak laki-laki itu yang berpesta itu biasanya selalu menggunakan jagal atau daging seperti itu. Jadi kalau misalnya dalam konteks Batak, pihak perempuan mengundang orang untuk ikut pesta pernikahan anaknya, pihak perempuan yang mengundang mengalang deke kita. Ya, mengalang deke. Berarti kalau dibilang mengalang deke berarti dia punya istri, dia punya istri lagi, putri seperti itu. Tapi kalau misalnya dia sebutkan mengalang juhud atau mengalang jagal, ya, mengalang juhud kita berarti dia punya anak laki-laki yang mau nikah seperti itu. Itu kalau misalnya dalam undangan. Jadi ini ada biasanya yang potong-potong dan ada yang masih utuh. Yang utuh ini biasanya dikhususkan atau sebagai simbol seperti itu. Jadi saya ambil satu dan akan saya berikan kepada Romo Rai. Saya berlaku sebagai parburu. Lalu saya Materi nanti sudah ada. Begini, biasanya panitia yang memberikan itu ada suami istri bertamu di pinggirnya, kemudian yang terima juga di pinggirnya, Jadi abang pastor nami umadeke sudur-udur deke momok sayang giat ma dekion songon momong idekion jala songon ulini dekion ulini parmulumuna tu ganu ari nanengro dititima sigopa gulang-gulang pangarahutna tung soni pe pangaram natupa saya gulang ma pinasuna saat itu luma satu batian saat galah horas meta mangulu satu parpurasan satu panggabean dalam rumah amak kasur namu